Ketika mesin dihidupkan, nah ini udah bagus karena habis diganti ya. Kalau enggak itu kita pegang di sini nih, misal di sini, kerasa getar gitu, kayak vibrator gitu. Oh, Pak. Itu getarannya itu sampai apa namanya, kerasa banget atau hanya halus gitu loh? Kalau ini memang nggak ada terasa nih. Nah, kalau sudah sampai disetir itu sudah parah, Pak. Penyebabnya tadi itu apa sih sebenarnya sehingga engine mounting ini rusak? Gini, Pak. Kalau penyebabnya sih biasanya terus di dalamnya tuh ada oli, Pak. Di mana? Ini. Oh, ada oli ya? Iya, ini oli. Ini karet, dalamnya tuh oli. Jadi memang getaran mesin tuh perlu diredam. Apa guna oli di sana, Mas? Nah, gunanya oli itu kan dia sudah facelift, teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya, teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamnya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118 itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin, Pak. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum, Mas Wawan. Waalaikumsalam, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Kita bertemu lagi dengan Mas Wawan yang bisa berbagi ilmu buat kawan-kawan di AHpedia. Siap, ini Mas Wawan, insya Allah. Sedang bongkar apa Mas Wawan nih? Ini sedang mengganti engine mounting, Pak. Engine mounting dan engine mounting transmisi. Oh. Di sini mounting mesin, di sini mounting transmisi. Baik, bisa dijelaskan Mas, ada berapa sih sebenarnya yang berhubungan dengan mounting di dalam sebuah mobil itu? Kalau mounting di mobil itu tergantung dari jenis mesinnya, Pak. Oh, beda-beda? Beda-beda. Oke. Biasanya untuk mobil yang besar kayak yang varian V6 silinder gitu ya, bentuknya V itu mountingnya banyak banget, Pak. Oh iya. Jadi di sudut-sudut itu ada butuh mounting karena butuh kenyamanan juga untuk mobil premium, Pak. Nah, untuk mobil-mobil yang biasa ini kan 4 silinder inline gitu kan, satu garis. Itu biasanya engine mounting ada 3, Pak. Oke. Di mounting engine mounting sini untuk mesin, di sebelah kanannya kendaraan dan di sebelah kiri di transmisi, terus ada yang di bawah, Pak. Ada 3? Ada 3. Kalau yang di bawah itu cuma untuk nahan, kan mesinnya bisa goyang-goyang kayak gini, Pak. Bisa goyang-goyang kayak gini lah. Nah, itu ditahan biar nggak gini-gini. Kalau yang ini menahan untuk gerak yang mana nih? Kalau yang ini meredam getaran. Kalau misalnya nih, kan itu kan logam-logam ya, Pak. Ketika diikat dengan logam langsung, nanti getarannya itu terasa di dalam kabin, jadi kenyamanannya berkurang. Dan engine mounting pun semakin kesini tuh nggak cuma karet gitu, Pak. Kalau dulu kan engine mounting cuma karet ditumpuk gitu. Oh iya, betul. Nah, dikasih baut di atas ya gitu ya. Bahkan dikasih ada olinya di dalam karet tersebut gitu. Ada oli? Ada perpaduan logam, ada olinya, terus ada karetnya juga. Kayak gitu. Nah, tapi ini kan untuk mobil yang penggerak depan ya, jadi ada 3. Kalau penggerak belakang yang dia inline juga, tapi dia itu penggerak belakang. Iya, itu juga berapa tuh? Kalau itu ada berapa ya? Kayak Avanza gitu ya. Yang pasti sih kanan kiri, Pak. Kanan kiri. Tapi terus, juga kelihatannya ada yang di dekat ini ya, sambungan apa sih itu? Propel. Iya. Oh, bisa jadi. Iya. Itu getaran propellernya butuh diredam juga. Diredam juga ya. Mungkin sampai belakang malah saya kurang paham. Kan ada garden juga. Iya, betul. Baik. Nah, jadi tadi udah disebutkan. Nah, untuk mobil ini dilakukan penggantian 2 engine mounting dan transmisi mounting. Nah, di awal gejalanya seperti apa? Nah, kalau gejalanya itu mesinnya itu gimana ya? Di setir itu getar, Pak. Di setir itu misal kita lepas setirnya, maksudnya kita lepas tangan. Iya. Itu mesin nyala, dihidupkan, itu terasa getar di setir. Gitu. Oke, bisa kita contohkan, Mas? Iya. Nah, jadi ini posisinya mesin dihidupkan. Nah, mesin ini kan mati. Ya. Ketika mesin dihidupkan, nah ini udah bagus karena habis diganti ya. Kalau enggak itu kita
pegang di sini nih, misal di sini, kerasa getar gitu, kayak vibrator gitu, Pak. Getaran buat pijit gitulah. Iya. Jadi bergetar. Itu gitu. Getarannya itu sampai apa namanya, kerasa banget atau hanya halus gitu loh? Kalau ini memang nggak ada terasa nih. Nah, kalau sudah sampai disetir itu sudah parah, Pak. Sebenarnya getaran itu ada di seluruh kabin sini. Cuman untuk mengidentifikasi lebih, oh iya nih engine mountingnya rusak, itu dari setirnya, Pak. Jadi di kabin ini sebenarnya terasa juga? Semakin ini lebih terasa karena dia kan ngikat di frame lah itu. Di frame. Nah, frame itu frekuensinya body itu merambat gitu, Pak, getarannya, Pak. Nah, kesini. Sedangkan setir itu malah nggak terikat karena maksudnya terpisah gitu dari frame gitu. Oh iya betul, terikat. Nah, itu kok sampai terasa di setir itu kan getarannya parah berarti. Nah, berarti kalau kita hanya ingin melihat yang sederhana, di sini pun bisa kita pegang berarti. Kalau di situ nggak terlalu gimana ya? Kita nggak merasakan karena indera kita bukan indera mata, Pak. Oh iya. Kan indera tangan gitu kan getar. Kita nggak terlalu sensitif gitu ya. Tapi ketika kita masuk, mata kita bergetar. Misal kita tempelkan gini nih, itu tuh gedar gitu kan. Itu kan di mata kayak gitu, terus di suara juga terdengar gemuruh gitu. Gitu kan. Tapi hal itu tidak bisa diukur kalau mesinnya diesel tempo dulu ya? Kalau mesin diesel. Nah, ini untuk mobil pribadi kan kita lebih sensitif karena dipakai sehari-hari ya. Untuk keluarga. Kenyamanan juga lagi ya yang diutamakan ya. Apalagi barang tetangga, terus tetangganya komentar, mobilnya kok bergetar kayak vibrator ya kan, nggak enak kan. Jawabnya, gimana nih mobil baru? Enak. Nah, kayak gitulah. Oke, Mas Wawan. Nah, gejala kan tadi udah Mas sebutkan penyebabnya awalnya seperti apa ya? Iya, Pak. Nah, kalau penyebabnya tadi itu apa sih sebenarnya sehingga engine mounting ini rusak? Gini, Pak. Saya jelasin pakai ini. Ya. Kalau penyebabnya sih biasanya usia, Pak. Usia karena ini kan bahannya karet. Terus ini ada baut gini kan. Ya ini yang mengikat ke engine yang mesin di sini, Pak. Iya. Ada porosnya ini kan. Nah, itu mengikat ini. Terus dia diikat ke frame tuh yang baut yang tiga ini. Yang tiga ya? Ya, yang ke frame. Oke, itu dia. Terus yang di sini nanti sama dudukan di mesinnya ada 3 baut itu. Itu nanti memegang 3 titik gitu biar stabil. Tapi kan titik tumpunya tetap di sini satu. Nah, ini konstruksinya ini ada logam. Ya. Terus di sini juga ada logam juga nih, ada rumahnya. Terus di dalamnya tuh ada oli, Pak. Di mana? Ini. Oh, ada oli ya? Iya, ini oli. Ini karet, dalamnya tuh oli. Jadi memang getaran mesin tuh perlu diredam. Kalau enggak nanti getaran itu sampai ke mesin itu tadi. Apa guna oli di sana, Mas? Nah, gunanya oli itu kan dia sebagai peredam itu tadi, Pak. Oli kan fungsinya sebagai pelumas bisa. Peredam getaran bisa. Oh iya betul, karena dia mungkin kekentalan yang diukur ya. Perapat gitu juga bisa. Bahkan kalau misal ada bunyi-bunyi di mobil, ya, kerengket kasih oli, grease, gemuk itu bisa hilang. Betul. Sesimpel kayak gitulah. Jadi getaran itu bisa teredam gitu. Jadi mungkin ini untuk versi yang lembut ya, mungkin ya. Ini yang getaran lembut kali ya. Ya getaran mesin itu, Pak. Getaran mesin kan putaran 1000. Putaran 1000 itu kan getarannya seperti itu. 700 itu kan getarannya terasa gitu. Nanti kalau digas lebih frekuensinya lebih tinggi, getarannya berkurang, Pak. Karena frekuensinya tinggi. Iya, betul. Kalau frekuensi rendah, getarannya terasa. Wah, saya baru tahu, Mas, bahwa ini ada olinya rupanya. Iya, ada olinya. Ini dari kapan ini ada konsep penggunaan oli? Ini saya tahu sejak saya di Nissan. Oh, karena saya dulu punya mobil tua, nggak ada olinya, Mas. Cuma karet aja, bawah dikasih besi ya. Kan besi di bawah, di atas, baru di tengah-tengahnya ada karet kan? Penyangga. Itu kan sebenarnya fungsi dari dia cuma mengandalkan karet itu. Iya, benar. Ketika karet itu sudah getas, sudah pecah atau sudah mengeras, itu mesin ini kan terasa getar juga. Kalau nggak ada itu lebih kasar lagi. Iya, betul. Nah, ini sama nih konsepnya ketika ini sudah usianya sudah renta, maksudnya sudah waktunya ganti. Itu kan ini ada celah nih, Pak. Betul. Ini kan seharusnya tuh ini naik ini sudah turun kondisinya. Kalau yang baru itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, terus jaraknya ini dengan ini tuh agak jauh.
Terus ketika dipasang di engine, itu kan dapat gaya tekan. Betul, turun dia. Dia turun gini. Inilah. Menekan ya. Nah, ini udah mepet ini. Karena udah terbiasa, udah lama ditekan ya, akhirnya dia turun ya. Ya, dia turun. Nah, ketika sudah mepet kayak gini, ini kan nggak ada peredaman, Pak. Cuma mengandalkan ini logam, ini karet tipis. Cuma gini doang. Sedangkan fungsi utama olinya tidak terasa. Jadi itu mulai terasa getar tadi. Jadi perbedaannya ketika nggak ada olinya, itu terasa banget. Ini kan teknologi iya, teknologi ya. Iya, benar. Mencari kenyamanan untuk apa? Ya, kendaraan. Desain apa? Engine mounting ya. Oke. Baik. Nah, ini kan untuk engine mounting. Kalau yang versinya apa? Versinya transmisi ada olinya juga nggak? Kalau transmisi ini, Pak. Berbeda, Pak. Oh, berbeda. Ini karet ya? Nah, kalau ini karet. Cuman ini Pak. Lebih apa ya? Karetnya tuh kayak karet banget gitu loh. Besinya tuh cuma di sini doang nih. Ini besi, lempengan gitu. Terus ini karet. Terus ini besi. Terus ini pengikat bautnya. Ini ada bautnya gini, Pak. Iya, betul. Itu ada baut. Nah, ini tuh besinya cuma di tengah sini saja. Ketika nanti ini jadi semuanya ke bawah itu karet semua. Ini karet. Ini juga plong ini karet ke sana. Nah, biasanya itu pecahnya di sini, Pak. Oh, di situ pecahnya ya. Karena dia gayanya kan ke atas gitu. Gaya beban apa mesin gitu ya. Nah, ini bisa pecah. Nah, itu bisa pecah lama-lama. Kalau nanti pecah ya getar. Getar itu ketika getarannya itu sampai terasa ke bodi. Biasanya gejalanya tuh kayak tarikan berat. Jadi suara transmisi itu seakan-akan sudah berputar kencang, tapi larinya nggak kencang gitu, karena dengar dari suara raungan transmisi itu tadi ya. Jadi seakan-akan, udah kenceng nih, tapi kok larinya cuma berapa kilometer per jam. Nah, itu kayak gitu. Jadi suara, jadi mempengaruhi apa namanya ya, sensasi berkendaranya itu kurang kenceng gitu. Jadi ada suara muncul karena ini pecah tadi ya? Getaran. Jadi beda dengan kalau dia pakai transmisi matic ya? Kalau akan matic, lebih kenceng suaranya kali ya? Kalau matic kan biasanya kita di D. Di D ya? Di D. Itu bikin ini sih, malah bisa bikin ini, Pak, bikin trouble di transmisi. Karena beberapa mobil matic ya, kalau mobil-mobil X-Trail T32 gitu, ada beberapa sensor-sensor gitu kan, Pak. Nah, itu membaca getaran mesin, getaran transmisi kayak gitu, Pak. Terus ketika engine mountingnya itu sudah rusak parah, itu kan ada G-sensor, Pak. G-sensor itu kan untuk mendeteksi kemiringan kendaraan kayak gitu. Oh iya. Itu kan ada G-sensor itu tadi. Itu ketika kita G-sensor kan kayak bandul gitu, Pak. Ketika itu mobil akselerasi itu bakal terdeteksi, oh ini ada akselerasi karena ada gaya dorong. Oh iya, betul. Nah, betul. itu kan di fungsi transmisi itu ada kebutuhan membaca gaya dorong itu tadi. Untuk ini mobil sedang akselerasi. Nah, itu butuh data gitu kan. Nah, ketika data itu terganggu, performa transmisi berkurang. Padahal dia tadi bukan sedang akselerasi ya? Karena ada guncangan dari engine mounting yang ini, Pak. Ya, jadi terkecoh di situ. Terkecoh di situ ya sistemnya ya. Jadi mungkin nanti ada muncul DTC atau performanya menurun atau apa gitu. Padahal cuma dari engine transmisi gitu. Itu kan sangat disayangkan. Oke, baik. Jadi ini benar-benar kejadian yang memang harus kita teliti dan memang harus diganti ya, nggak bisa cara lain ya. Ini nanti ada bedanya banget lah kalau biasa pakai engine mounting yang rusak ya. Kita misal dapat mobil baru beli second, engine mounting rusak, terus ganti. Kita kan nggak tahu nih, nyaman-nyaman aja bawa mobil betul, terus nanti ketika ini diganti dari baru itu lebih nyaman lagi gitu. Pasti senang gitu mau naik mobil terus gitu. Jadi jangan terbiasa dengan kondisi mobil yang sebenarnya nggak sehat ya. Nah, kita perlu perbandingan sih. Kalau anak-anak bengkel mah sering ganti-ganti mobil. Kalau orang pemilik itu kan nggak tahu kondisi normalnya tuh mobil seperti apa. Betul. Itu apalagi dia kurang apa namanya? Kurang jam terbang mungkin benar. Jadi itulah. Baik. Nah, di situ kawan-kawan perlunya kita berbagi ilmu seperti ini, dibagi tahu oleh Mas
Wawan dan kawan-kawan lain bahwa getaran-getaran itu muncul sebenarnya bukan hal biasa, tapi pasti ada sesuatu di dalam kendaraan yang memang sudah saatnya untuk diganti ya. Iya, benar. Nah, kebetulan hari ini banyak sekali mobil yang sedang ganti perbaikan khususnya di engine mounting, ya kan? Nah, ini mobil Evalia. Kita lihat lagi di sana ada mobil lain, ada apa? X-Trail. Ayo. Siapa, Pak Hardi lah? Kalau ada, kalau nggak ada. Nah, nggak ada, berarti langsung Mas. 1, 2, 3 action. Iya. Nah, ini juga melakukan penggantian engine mounting. Nah, ini. Nah, ini berbeda modelnya Mas ya? Iya, benar Pak. Nah, ini kawan-kawan, kita setiap mobil ternyata beda-beda jenis engine mountingnya. Yang ini engine mounting yang berbeda. Nah, ini engine mounting apa ini Mas? Ini engine mounting X-Trail T30 ya. X-Trail T30 ya. Nah, ini Pak Agus nih. Nah, oke, Mas Agus. Mekaniknya yang ngerjain. Oke. Nah, ini gimana rusaknya Mas nih? Kalau ini kan engine mounting apa yang untuk menahan depan belakang ya Pak ya? Engine mounting depan belakang. Oh, yang bawah yang bagian bawah. Yang tadi yang Mas cerita itu ya. Kalau di sana kan ada satu. Kalau mobil ini ada 2, depan belakang. Jadi ada berapa engine mounting ini? Jadi di sini ada satu. Di transmisi satu. Terus di bawah itu ada besi gitu Pak ya. Itu ada yang belakang ada 1, depan ada 1. Oh, jadi ada 4 berarti? Ya. Oh, beda-beda ya. Semakin cc-nya gede atau mobil yang butuh apa kenyamanan itu pasti semakin banyak engine mountingnya. Wah. Kayak Teana gitu banyak banget Pak. Wah. Kalau ini yang bagian mana? Depan belakang ini? Ini yang depan. Yang depan. Ini yang belakang. Apa kebalik? Saya kurang paham. ini yang engine mounting bukan itu? Ini yang engine mounting tengah. Oh, tengah. Ini depan belakang ini ya, Pak. Ini yang belakang sih. Ini yang belakang itu yang depan. Jadi posisinya di mana tuh? Ini Pak. Ada. Ini ada. Nih 1 di sini. Ada logam panjang ke belakang. Satu lagi di sana. Itu kan terikat dengan member ya. Iya. Nah itu member kan untuk ini ya knuckle link arm gitu. Tapi kan di atasnya itu ada engine mounting ini Pak. Engine mounting yang belakang terus yang depan ada ini. Ini. Nah ini mengikat ke mesin yang di sini itu ke mesin tengah ini, yang di sana tengah sana belakang. Wah, gitu kawan-kawan. Ternyata semakin mobil itu diutamakan kenyamanannya, maka semakin banyak engine mountingnya Mas, begitu ya? Iya. Wah. Apalagi V6. V6 ada berapa? Kan, V6 ada banyak banget. Ada berapa ya? 8 atau berapa? Karena bentuknya mesin juga kayak gitu. Oh ya, V ya, lebar ya. Oh. Terus dia juga butuh kenyamanan, kestabilan itu. Sedan loh, ya kan? Nah, kayak gitu. Ya. Sekarang kita udah baru paham Mas, kenapa mobil nyaman itu pasti mahal ya? Nah, itu ya. Karena butuh pendukung banyak. Banyak untuk mendapatkan kenyamanan. Benar Pak. Ya. Dan akselerasi bagus gitu ya? Yes. Nah ini kawan-kawan, ini yang untuk transmisi engine mounting. Iya. Nah, kalau engine mounting yang ini masih bagus, yang diganti yang bawah tadi, yang panjang. Pecah, ya. Itu kalau yang bawah itu efeknya beda lagi Pak. Gejalanya beda lagi Pak. Nah, gimana Mas gejalanya? Kalau yang bawah itu dia kan fungsinya menahan mesin dari guncangan kayak gini. Jadi kan mesin kayak gini, diikat kanan dan kiri toh. Oke. Terus yang bawah itu untuk mengikat biar dia nggak goyang-goyang kayak gini. Oke. Nah, ketika goyang gini itu biasanya di awal starter. Oh iya, betul. Awal starter itu kan ya, itu berasa getarannya di kabin. Jadi mesinnya getar gitu. Pas awal starter. Ya. Pernah ngalamin Pak? Belum. Nah, masih bagus berarti mobilnya. Engine mountingnya masih bagus. Oh. Terus saat perpindahan misal dari D ke N ke R, N ke R atau N ke D, itu kan ada cedak, itu kan goncang gitu loh, tergoncang. Bunyi itu. Gitu. Jadi kerasa del. Nah, terus apa bedanya jeduk yang disebabkan transmisi rusak dan jeduk yang disebabkan engine mounting? Ya kita harus jeli makanya. Wow. Kita cek visual gitu kan. Kalau di bengkel mah bisa dicek visual. Kalau orang merasakan itu kan cuma
kita membayangkan konstruksi mobil seperti apa. Kalau kita paham betul konstruksinya seperti itu, kita bisa mengira-ngira. Betul. Hampir mendekati gitu ya. Mungkin ininya, mungkin ininya. Ya, betul. Tapi kalau orang yang awam sama sekali, bentuk aja nggak tahu kan nggak mungkin bisa mendeteksi. Itu membedakan bunyi transmisi, itu membedakan bunyi engine mounting, nggak bisa. Oke. Ya, Pak ya. Begitu kawan-kawan, kenapa kita harus ke bengkel? Ya. Ya, ayo ke bengkel. Periksa Mas. Periksa, ya kan? Itu kayak medical check up gitu, Pak. Betul. Jangan sampai kita merasa mobil enak-enak aja ternyata rusak. Boleh kan sebenarnya kita tuh merasa mobil kita sehat, kita hanya untuk, Mas, mobil saya tolong dicek dong. Nah, gitu boleh? Boleh, Pak. Itu kan malah apa namanya itu? Layanan apa itu? Kalau di sini ya general check up, Pak. General check up. Kalau di manusia medical check up. Medical check up ya. Jadi kalau ke bengkel, jangan merasa sedih hati ketika mendapat estimasi banyak. Harusnya bangga, seneng. Ya enggak? Karena ini, Pak. Jadi kalau misal saya periksa ke rumah sakit, saya diperiksa, ada indikatornya banyak gitu kan itu medical check up biasanya biayanya lebih mahal. Betul. Itu kan saya seneng gitu, maksudnya saya diperiksa semua gitu, nggak sedikit-dikit, oh sehat. Sedangkan kebutuhan saya kan saya mau tahu nih saya rusak sakitnya apa gitu ya. Mobil juga, mobil itu semakin diperiksa semakin banyak kan semakin bagus bengkelnya, Pak. Jadi semuanya diperiksa. Terus nanti dapat estimasian itu kayak, oh ininya sudah mulai pecah, misal pecahnya belum 100%, baru 60% atau apa, gitu. Terus itu juga nanti dari SA ini menjelaskan, maksudnya nggak serta-merta harus diganti gitu. Kalau SA yang bagus tuh nggak mengharuskan ganti gitu. Maksudnya bahasanya tuh cuma pemberitahuan. Ini kondisinya seperti ini. Terus sifatnya urgent apa tidak? Yang utama dulu ya. Jadi pelanggan tuh dapat list estimasi banyak, bisa mengetahui skala prioritasnya gitu, Pak. Jadi saya mana dulu nih yang harus diganti, itu enak. Iya. Jadi customer tuh merasa happy gitu. Ketika periksa tuh nggak merasa tertekan, wah malah harus semua diganti. Kita gali benar-benar ini sifatnya urgent kah atau apa safety atau cuma ke faktor kenyamanan atau ke estetik aja gitu kan ada. Kita biasanya di bengkel semuanya dikasih keterangan. Nah, untuk general check tadi itu di AHA berapa rupiah, Mas? Jasanya? Kalau general check untuk jasa general check up itu menyesuaikan mobilnya, Pak. Menyesuaikan mobil ya. Jadi setiap mobil berbeda-beda. Karena elemennya diperiksa kan juga berbeda. Semakin mobilnya itu kelasnya kelas premium gitu kan. Semakin banyak yang diperiksa. Terus pemeriksaannya juga nggak semudah mobil-mobil yang biasa medium kayak Grand Livina itu kan biasa. Berapa itu, Mas? Banyak. Kalau Grand Livina gitu 150 ya. Berarti kalau semakin ke atas naik 100 atau 50 gitu lah ya. Mungkin jadi 250 lah, berapa saya kurang paham. Baik, kawan-kawan yang merasa mobilnya aman tapi masih ragu ya kan? Dan pengen tahu sebenarnya mobil saya itu grade-nya apa gitu ya. Grade A, grade B, grade C gitu ya. Nah, datang ke bengkel, dimanapun bengkelnya. Kalau di AHA ada biaya 150 untuk mobil yang 1500 cc ya. Itu lumayan tuh. Kita bisa tahu kondisi mobil. Nah, betul. Sehingga kita bisa estimasi ya. Besok tabungan bulan depan untuk memperbaiki yang mana gitu ya. Diurutkan lah. Dari yang paling penting, kalau urutannya kan yang paling penting kan safety, Pak. Iya, betul. Kayak kampas rem, ban, kayak gitu tuh. Betul. Pokoknya ya diganti ketika, jangan dipaksain. Terus ada juga kenyamanan. Kayak suspensi. Terus bunyi-bunyi itu tadi kan itu kenyamanan. Ada juga yang estetik. Kayak misal lampunya sudah mulai kusam kan tetap benar kuning gitu ya. Itu kan bisa dipoles atau diapain gitu. Itu kan diinformasikan. Oke, baik, terima kasih Mas Wawan sudah membagi kasus di bengkel A. Saat ini ada 2 mobil yang mengganti engine mounting. Iya, Pak. Terima kasih Pak Topik dan Sobat AHpedia. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.